Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang video-video yang seputar bersiwak. Baik keutamaan bersiwak, terus juga hukum-hukum yang ada di dalam siwak, dan juga pembahasan tentang tata cara atau bagaimana menggunakan siwak. Berikut juga doanya. Sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Bisa kalian cek di channel ini. Nah, karena siwak itu adalah suatu sunnah Rasulullah SAW yang sudah jarang atau sedikit daripada orang-orang Muslim yang menggunakan siwak tersebut. Yang mana bersiwaknya itu dengan siwak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bersiwak dengan kayu arok. Itu sudah jarang sekali orang-orang Islam yang menggunakan siwak-siwak tersebut. Hanya segelintir saja yang masih memakainya. Sedangkan manfaat daripada kita menggunakan siwak itu sangatlah banyak. Bisa mencerdaskan otak kita, membuat hafalan kita menjadi kuat. Ketika kita berbicara juga, berbicara kita bisa menjadi lancar dengan sebab siwak. Dan juga mulut kita itu bakalan diberkahkan. Ya, segala sesuatu yang ada di mulut itu bakalan diberkahkan bagi orang-orang yang suka menggunakan siwak. Nah, jadi untuk video kali ini kita bakalan membahas tentang 3 permasalahan penting yang ada di dalam siwak. Dan untuk permasalahan yang pertama itu adalah permasalahan tentang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak misik. Nah, maksud daripada permasalahan ini bagaimana? Nah, maksud daripada permasalahan ini, maksudnya itu adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih utama daripada wanginya minyak misik, yaitu minyak-minyak yang digunakan ketika ingin melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat 2 hari raya, atau minyak-minyak wangi yang lainnya. Kenapa? Karena mulut orang yang berpuasa itu baunya, walaupun mulut orang yang berpuasa itu sangatlah bau, tetapi mulut tersebut itu ganjarannya lebih banyak ya. Bau mulut tersebut itu ganjarannya lebih banyak daripada bau minyak misik tersebut. Itu untuk permasalahan yang pertama. Dan permasalahan yang kedua, masih berhubungan dengan siwak, yaitu sunnah ketika seorang pertama kali membeli siwak atau siwaknya itu siwak yang baru, itu sunnah untuk menelan ludah ya. Menelan ludah ketika dia bersiwak pertama kali dengan siwak yang baru. Tetapi makruh untuk dikenyot. Jadi sunnahnya itu ditelan kalau misalkannya ada ludah-ludah atau air liur. Ketika kita menggunakan siwak yang baru pertama kali, itu sunnah untuk ditelan. Tetapi kalau dikenyot, itu hukumnya makruh. Dan juga dimakruhkan untuk menyelupkan ya, atau menenggelamkan siwak di dalam tempat air yang digunakan untuk berwudu. Nah, itu hukumnya makruh. Dan juga menggunakan siwak di setiap ujungnya. Ya, misalkannya ini ada di siwak ya. Nah, di sini dibikin buat gosok gigi atau dibikin siwak untuk gosok gigi, dan juga di sini dibikin lagi. Jadi di setiap ujung-ujungnya itu dibikin untuk bersiwak. Nah, itu hukumnya makruh. Dan untuk permasalahan yang ketiga itu adalah permasalahan bersiwak dengan jari. Bisa gak sih bersiwak dengan jari? Apakah sah? Apakah jadi siwaknya menggunakan jari? Nah, di sini ada beberapa permasalahannya. Yang pertama, disepakati oleh para ulama, pendapat yang pertama, itu boleh atau sah atau bisa dijadikan untuk menggunakan sebagai siwak, menggunakan jari orang lain yang masih nyambung, alias jarinya itu masih utuh, yang masih berada di diri orang lain, terus juga jarinya itu kasar. Nah, itu ulama sepakat itu bisa atau sah untuk digunakan bersiwak. Seperti kita minjam tangan orang lain supaya kita gunakan buat menggosok gigi kita, dan tangan orang lain itu adalah tangannya yang kasar, tangan-tangan yang kasar. Nah, itu menurut pendapat ulama hukumnya sah.
atau jadi bersiwaknya. Terus masalah yang kedua, dan di sini ada perbedaan pendapat ulama menggunakan jari sendiri ya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya sah atau jadi bersiwak ketika seseorang itu menggunakan jarinya sendiri yang terputus. Terus jarinya itu kasar. Makanya jarinya putus dijadikan buat bersiwak. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar itu sah bersiwaknya atau diterima siwaknya itu. Jadi dia itu bersiwak. Atau menggunakan jari orang lain yang mana jarinya juga terputus. Ya, jarinya itu terputus. Terus jarinya juga kasar, jari orang lain seperti misalkan orang nemu jari nih atau jari siapa terus kasar jarinya itu. Nah, digunain buat bersiwak ya, dipakai buat bersiwak. Menurut Imam Ibnu Hajar itu sah untuk bersiwak. Ya, ini dari segi hukum ya. Kalau misalkannya ada kan ilmu fikih itu seperti itu. Kalau misalkannya ada, bagaimana kalau begini bisa apa enggak? Nah, itu ilmu fikih. Ya, bukan kita mengada-ngada, emang seperti itu ilmu fikih. Ya, supaya kita leluasa dalam mengetahui hukum-hukum dalam ilmu fikih ya, di dalam syariat agama. Terus pendapat ulama yang lain yang sekelas dengan Ibnu Hajar yaitu adalah Imam Romli mengatakan oh itu sebaliknya, tidak sah. Dan ada pendapat yang lain, sebagian ulama mengatakan bahwasannya kalau misalkannya ada siwak, maka dia nggak boleh menggunakan tangannya sendiri. Ya, nggak boleh bersiwak menggunakan jari. Kalau misalkannya dia mempunyai siwak. Kalau misalnya dia tidak mempunyai siwak, maka boleh atau bisa bersiwaknya itu menggunakan jarinya sendiri. Ya. Mungkin segitu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.